Ini adalah contoh proyek open source yang nanti akan kita terapkan di domain kita, atau juga yang belum punya domain bisa juga diterapkan langsung di komputernya. Contoh proyek open source-nya seperti ini ya. Ini. Jadi ada sistem login ya, sistem login. Kita bisa login seperti ini contoh. Nah, gitu ya. Oke. Ini ada, setelah kita berhasil login, di sini ada profile dan lain-lain seperti itu. Kita juga bisa log out seperti itu. Ini proyek ini adalah proyek open source yang kita bisa uji coba membuatnya ya, dengan syarat software-softwarenya sudah harus terinstall. Jika ingin install di PC, maka kita perlu menginstal SAM. Silakan Anda yang belum punya di download terlebih dahulu SAM. Oke, ini free ya. Lalu kita juga bisa install Visual Studio Code ya. Ini juga free. Anda bisa download di internet Visual Studio Code. Oke. Bagaimana cara menginstalnya? Oke, kita ikuti ya tutorial ini. Saya berikan link di deskripsi, silakan Anda bisa copy paste saja linknya, link GitHub-nya. Seperti ini contohnya. Di GitHub itu banyak sekali proyek open source yang bisa kita terapkan, gitu ya. Oke, bisa kita langsung aja di browser copy paste. Oke, ini adalah contohnya. Di sini kalau kita lihat ya, proyek open source ini dia membutuhkan komposer ya. Jadi bisa lihat di sini ada komposer. Untuk itu ya, berarti kita juga perlu menginstal komposer. Jadi setelah kita install SAM Visual Studio Code, jadi SAM yakinkan sudah terinstall terlebih dahulu, baru kita install komposer ya. Karena proyek ini membutuhkan komposer. Untuk install komposer sebenarnya simple aja, kita bisa download aja di sini ada composer for, misalnya kita menggunakan Windows berarti composer Windows. Jadi composer itu adalah dependencies dari pemrograman PHP ya. Bisa kita download aja langsung ya. Di sini dia jalannya. Kita lihat di sini ada panduannya ya. Simple ya sebenarnya. Kita bisa langsung download versi setup-nya seperti itu. Oke, setelah komposernya sudah terinstall, kita lanjut ke project kita. Oke, nah sini karena dia membutuhkan komposer, jangan lupa ya diinstal komposernya terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini ada source code ya, ada source code nih, bisa kita download versi zip-nya langsung ya, bisa kita download versi zip-nya ya, nanti kita akan dapat versi zip-nya. Atau juga kalau kita melalui ini juga bisa ya, comment from seperti itu. Misalnya contoh di sini oke, kita buat terlebih dahulu ya. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu, contoh Explorer. Oke, di sini saya install di drive C SAM untuk SAM-nya, lalu di htdoc seperti ini. Folder utamanya kan defaultnya di SAM itu adalah htdoc. Nah, kita bisa taruh project kita nih di sini ya. Kita bisa taruh project kita di sini seperti itu. Artinya tadi bisa kita download ya, bisa kita download. Tuh, seperti ini, download aja boleh langsung. Oke. Setelah di download ya, contohnya sini ya, saya akan coba download aja langsung. Nah, ini kan kita dapat versi zipannya ya, dapat. Nah, bisa kita copy paste aja nih langsung di SAM tadi ya. Selain download, kita juga bisa melakukan teknik clone ya. Kalau kita udah install Git ya di komputer kita, dengan command from kita bisa menggunakan clone langsung linknya seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, saya
paste ke htdoc ya, htdoc. Nah, di sini nih ya, saya paste aja langsung ini. Lalu kita ekstrak ya, kita ekstrak here. Nah, di sini nanti akan ada project loginnya sini. Nah, tuh ya. Oke. Oke, kita coba. Sudah diekstrak ya nih. Ini ya namanya Webmaster itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya strukturnya jadi seperti ini ya di bagian application-nya ini. Oke, lalu installation. Ini ada struktur dari SQL-nya. Ya, struktur dari SQL-nya. Kita bisa gunakan untuk mengambil database menggunakan ini ya. Kita aktifkan terlebih dahulu di sini. Contohnya kita lari aja langsung ke phpMyAdmin ya. Kita buka phpMyAdmin-nya seperti ini. Jadi kita bisa lakukan import ya, import di phpMyAdmin. Oke, ini sedang loading, kita tunggu aja. Nah, setelah phpMyAdmin terbuka ya, kita bisa langsung lakukan import aja di sini. Ya, import. Lalu kita import satu persatu. Ya, kita import satu persatu seperti ini. Face. Ya. Lalu ini pertama ini dulu ya, karena di sini create database. Setelah ini, lalu kita jalankan yang kedua, lalu yang ketiga. Jadi seperti itu ya. Diimport aja karena saya sudah import seperti ini. Maka setelah import nanti kita akan mendapatkan satu database. Ya, seperti ini. Setelah selesai diimport database dan sudah berisi tabel yang dibutuhkan ya, seperti notes dan tabel user. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi silakan Anda lakukan import database terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi ya. Setelah itu kita lihat lagi dari struktur codingnya ini di sini. Ini sudah kita yakinkan ini sudah diimport ya terlebih dahulu. Nah, setelah itu di bagian config kita edit nih ya, di bagian config. Nah, di sini ada config development nih, bisa kita open di Visual Studio Code. Jika belum diinstal Visual Studio Code-nya juga boleh aja kita buka di Notepad, nggak masalah ya. Gitu. Nah, ini coba Anda sesuaikan di bagian ini, Oke. Nah, ini silakan disesuaikan dengan user. Misalnya kita masih di localhost, artinya belum di domain. Ini dibuat database usernya adalah root, database passwordnya adalah ini. Ya, jadi ini disesuaikan ya. Oke, ini silakan disesuaikan. Setelah itu Anda bisa lakukan save. Nah, silakan dilakukan save ya. Karena kita membutuhkan dependencies dari Composer ya, kita bisa langsung ke command prompt terlebih dahulu untuk kita install Composer, karena di sini kalau kita lihat di bagian ini, oke, di bagian ini coding kita, dia perlu diinstal Composer terlebih dahulu, dan di sini belum ada script dari vendornya. Oke, langsung aja nih kita coba install Composer dengan command prompt. Seperti itu. Kita ambil. Nah, kita masuk ke sum ya, folder sumnya.
Oke, tadi namanya apa? Oke, master. Udah langsung install komposernya. Oke, nah situ ya. Kita ketik aja composer install seperti itu. Lalu kita tinggal tunggu. Nah, ini lagi install script composer yang dibutuhkan untuk project kita. Gitu. Tapi nggak semua ya, nggak semua harus pakai composer. Kita lihat dulu kalau ada composer JSON ini udah pasti proyeknya menggunakan composer dari proyek PHP. Baik, kita coba tunggu aja. Nanti di sini akan ada tuh ya, ada folder vendor. Tadinya belum ada ya, sekarang sudah ada folder vendor. Gitu. Ini bisa dilakukan untuk project-project yang lainnya, terutama yang menggunakan base pemrograman dari PHP ya, seperti itu. Kita tunggu aja sampai ini selesai ya. Nah, ini udah selesai ya, kita install komposernya. Boleh langsung aja kita coba, ya, jalankan codingnya. Ini kita ketik aja langsung nih, karena ini masih di localhost, maka bisa kita ketik sini. Nah, sesuaiin dengan nama foldernya tadi, nama foldernya hook masternya itu. Oke, maka kita bisa tulis seperti ini, localhost, lalu seperti ini, master. Nah, oke, lihat ya, ini projectnya sudah berjalan dan terinstall di sistem kita ya. Jadi seperti ini. Oke, bila ada pertanyaan atau komentar, tanya jawab, bisa langsung ditulis di bagian komen ya, di bagian komen. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Oke. Mungkin demikian tutorial singkat dari kami tim IT Komputer. Jika bermanfaat, terima kasih telah melakukan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.